Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung sebenarnya bahagia itu apa? Kayak separuh diri pengen ke kanan, tapi separuh lagi maksa ke kiri. Rasanya tuh kayak ada yang lagi tarik tambang di dalam diri. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang. Kamu nggak sendirian. Ternyata diri kita ini tuh berlapis-lapis. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas ketujuh lapisan itu buat nemuin jawabannya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling gedenya ya. Apa sih kebahagiaan itu? Kenapa nyarinya kok kayaknya ribet banget? Jawabannya tuh simple tapi dalam banget. Itu karena setiap bagian dari diri kita punya definisi nikmat dan sakitnya sendiri-sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Kita sering bingung karena di dalam diri kita ada 7 suara yang beda-beda dan semuanya pengen didengerin. Waktu keinginan mereka tabrakan, disitulah kita ngerasa galau atau konflik batin. Yuk, kita kenalan sama mereka satu persatu, dari yang paling luar sampai yang paling dalam. Perjalanan kita mulai dari fondasinya dulu. Anggap aja ini kendaraan yang kita pakai buat jalanin hidup. Kita bakal lihat lapisan-lapisan fisik dan emosional kita yang paling dasar. Lapisan pertama yang paling gampang kita kenali, raga alias badan fisik kita. Nah, lapisan ini tuh jujur banget dan permintaannya simple. Kebahagiaannya itu murni biologis. Gak perlu filsafat yang jelimet, cuma butuh kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan kenikmatan si raga ini nyata banget ya kan? Kayak puasnya perut abis makan, segernya badan abis mandi, atau leganya badan pas bisa rebahan setelah seharian capek. Ini tuh sinyal kebahagiaan paling dasar yang ngasih tahu kalau kendaraan kita lagi dalam kondisi prima. Sekarang kita masuk satu lapis lebih dalam, ke pikir. Ini adalah bagian diri kita yang gak pernah berhenti nanya, kenapa? Kebahagiaannya bukan soal sensasi fisik, tapi soal pemahaman. Pikir ini bakal seneng banget kalau sebuah teka-teki akhirnya pecah dan semuanya jadi masuk akal. Kenikmatan pikir itu kayak momen, aha, pas kamu akhirnya ngerti sebuah konsep yang susah. Atau pas kamu nemuin alasan logis di balik sebuah kejadian. Bahkan pas kita lagi ibadah pun, pikir itu ngerasa nikmat kalau bisa fokus dan benar-benar paham makna di baliknya. Dia haus banget sama kejelasan. Nah, di atas pikir ada akal. Kalau pikir nyari jawaban yang logis, akal ini nyari pencerahan. Dia nggak cuma puas dengan ngerti, tapi dia bahagia pas nemu. Nemuin pola baru, solusi kreatif yang nggak kepikiran sebelumnya, atau ide cemerlang yang datangnya kayak kilat. Disinilah sumber intuisi kita. Selanjutnya, yuk kita sapa lapisan rasa, alias dunia emosi kita. Kebahagiaan buat rasa itu soal harmoni dan pengalaman yang indah. Dia pengen banget batinnya tenang, sekaligus dapat rangsangan positif yang manjain panca indera kita. Nah, ini pas banget ngegambarinnya. Ledakan tawa yang lepas, perasaan damai yang dalam banget, merinding pas dengerin lagu favorit, atau takjub lihat indahnya pemandangan pas senja, ini semua tuh ibarat nutrisi buat lapisan rasa kita, yang bikin hidup ini jadi penuh warna. Oke, kita udah bahas lapisan kendaraan kita. Sekarang, kita sampai di jantungnya konflik batin. Sebuah medan perang internal yang nentuin jalan kita menuju kedamaian. Disinilah pertarungan yang sesungguhnya terjadi. Di satu sudut, ada nafsu atau ego. Poin pentingnya nih, nafsu itu bukan buat dimusnahin, tapi buat dikendaliin. Dia punya definisi nikmatnya sendiri, dan semuanya selalu tentang satu hal, aku, dan aku. Nah, coba perhatiin baik-baik. Ini adalah 3 candu utamanya nafsu. Pertama, rasa aku. Sensasi nikmat pas bisa bilang sesuatu itu punyaku. Kedua, rasa suci. Kepuasan diam-diam pas kita ngerasa lebih baik atau lebih benar dari orang lain. Ketiga, rasa minta puji. Rasa haus akan pengakuan dan tepuk tangan. Hayang aku, kita semua kenal banget kan sama perasaan-perasaan ini. Di sudut lainnya, ada hati atau kalbu, penyeimbang si nafsu. Wah, ini kontrasnya tajam banget. Waktu nafsu sibuk ngejar kepemilikan dan ngerasa superior, hati cuma pengen satu hal, damai. Fokusnya itu pasrah dan menerima, bukan ngotot mengontrol. Kalau nafsu yang jadi raja, hasilnya udah pasti kacau. Tapi kalau hati yang memimpin, hasilnya adalah ketenangan sejati. Setelah kita paham medan perang di dalam diri, yuk kita naik ke puncak tertinggi dari diri kita. Inilah sumber dari tujuan hidup dan kepuasan terdalam yang bisa kita raih. Selamat datang di Fitrah, inti suci kita. Kebahagiaan di level ini beda total. Fokusnya bukan lagi menerima, tapi memberi. Kenikmatan rohani ini punya satu bahan bakar utama, kasih sayang.
Terus, apa yang bikin fitrah bahagia? Coba lihat ini. Saat kita bisa berbagi ilmu yang mencerahkan, memberi tanpa ngarep balik, menciptakan sesuatu yang berguna buat banyak orang, dan puncaknya, merasakan koneksi yang murni dengan Sang Pencipta. Inilah kebahagiaan yang melampaui ego. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngatur semua suara yang beda-beda ini biar nggak saling berantem? Ada raga, pikir, rasa, nafsu, hati, dan fitrah. Ternyata ada sebuah prinsip sederhana yang jadi kuncinya, dan prinsip itu adalah 60/40. Angka ini bukan sekedar angka biasa loh, ini adalah sebuah formula, sebuah cetak biru buat nyeimbangin hidup kita dan ngarahin energi kita setiap hari. Visualisasinya kayak gini nih. Artinya, 60% fokus dan energi kita seharusnya kita pakai buat menuhin kebutuhan rohani, yaitu kebutuhannya si fitrah. Nah, sisanya yang 40% kita alokasikan buat ngerawat kendaraan kita, si raga, pikir, dan rasa sebagai penunjang perjalanan rohani kita. Jadi ini dia kesimpulan terpentingnya. Kebahagiaan sejati itu bukan soal menangin satu lapisan dan ngalahin yang lain, tapi soal harmoni. Coba bayangin diri kamu itu sebuah orkestra, dan sang fitrah adalah dirijennya. Kalau fitrah yang memimpin, semua alat musik lainnya, raga, pikir, bahkan nafsu yang udah terkendali, bakal memainkan perannya masing-masing dengan indah. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Dalam kesibukan sehari-hari, suara dari lapisan mana sih yang paling sering kamu jadiin penasehat? Suara raga yang minta nyaman, suara pikir yang butuh kepastian, suara nafsu yang haus pujian, atau bisikan fitrah yang rindu untuk memberi. Mengenali suara mana yang dominan, itu adalah langkah pertama menuju harmoni sejati.